perbedaan itu jelas ada ya. Hanya saja perbedaan itu apakah meniscayakan orang itu kemudian kalau tidak melakukan maka dia mendapatkan dosa ataukah tidak. Ada batas minimal ya, ada batas minimal. Batas minimal itu adalah sesuatu yang wajib, yang harus dilakukan oleh semua orang. Dan meninggalkan sesuatu yang haram, yang ini juga harus diperhatikan oleh semua orang. Baik dia orang yang alim ataupun orang yang bodoh, ulama atau masyarakat biasa, ini semuanya punya standar yang sama. Nah, ketika seorang sudah melangkah, masuk bukan hanya kepada alladzina amanu, sudah masuk kepada wa amilus sholihat. Ketika sudah masuk kepada wa amilus sholihat, Allah berfirman fastabiqul khairat, kita disuruh saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, ketika kita disuruh untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, disinilah kemudian taklif muncul. Misal ya, seseorang yang seorang kalau misalnya makan es krim sambil jalan, itu kan suatu hal yang tidak masalah bagi orang yang biasa. Coba bayangkan adalah seorang ulama besar sekali bermujtahid, ayatullah al-uzma, makan es krim sambil jalan gitu. Apa yang di pandangan masyarakat? Masyarakat akan mengatakan ini suatu hal yang buruk. Pertanyaannya dosa ataukah tidak? Kalau dalam taklif yang pertama standar manusia dia tidak melakukan dosa. Tapi kalau dari sisi yang lain dosa sosial mungkin dia melakukan dosa sosial. Jadi ketika orang secara dalam contoh tadi secara syariat ulama tadi tidak melakukan dosa, tapi secara sosial dia melakukan dosa. Misalnya lagi kalau seandainya ada orang datang ke rumah kita, meminta bantuan kita, sementara kita mampu untuk memberikannya. Apakah wajib bagi kita untuk melakukan? Jawabannya tidak. Setelah kita melaksanakan tugas kita sebagai seorang muslim, membayar zakat, mengeluarkan khumus, maka kita tidak ada kewajiban yang lain. Tapi secara sosial kita punya kewajiban, karena kita mampu untuk membantu seorang yang datang ke rumah kita. Itu akan menjadi dosa sosial. Nah, orang yang tidak mampu misalnya apakah ada kewajiban dia untuk melakukan itu ataukah tidak? Jawabannya tidak. Muncul sebuah istilah misalnya yang seringkali disebutkan hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Ini yang seringkali disebutkan dalam urusan perjalanan spiritual para pesuluk. Ya, ini ketika seorang sampai dalam perjalanan spiritual, maka ada beberapa tingkatan dalam perjalanan spiritual. Orang sudah sampai kepada tahapan orang yang bertakwa, itu pun juga ada tingkatan-tingkatannya. Orang yang sudah sampai ke tingkat abror dalam istilah mereka, itu adalah orang yang sudah tingkatan ketakwaannya tinggi. Misal ini, orang yang tingkat ketakwaannya tinggi biasanya dia sholatnya selalu awal waktu, sholatnya berjamaah, sholatnya khusyuk. Seringkali dia melakukan sholat malam, kadang juga tertinggal, tidak apa-apa lah, namanya juga sholat malam bukan suatu hal yang wajib. Tapi jika dia misalnya meninggalkan sholat malam, bagi orang yang baik, orang yang soleh, orang yang bertakwa meninggalkan sholat malam, dosa enggak dia? Jawabannya tidak dosa. Tapi bagi orang yang sampai kepada tingkatan muqarrabin, tidak sholat malam, seakan-akan dosa. Seakan-akan dia kehilangan makom yang tinggi. Jadi taklif masing-masing orang dalam kedudukan dia berbeda-beda. Berbeda-beda. Tapi itu tadi saya katakan, ada dasar, ada tingkatan dasar, ada tingkatan yang sampai tinggi. Dasar itu artinya jangan sampai dilampaui, kewajiban harus dilaksanakan. Kalau orang sudah melaksanakan yang tingkatan dasar, semua taklif tingkatan dasar dilaksanakan, maka dia sudah pasti akan selesai dari urusan neraka. Dia sudah masuk ke dalam tingkatan jenjang surga. Sekarang untuk meraih tingkatan yang surga yang bermacam-macam tingkatan-tingkatannya, disitulah ada masalah apa yang harus dilakukannya. Jadi masing-masing ada kelas-kelasnya sendiri. Paling jelas contohnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama mengatakan Nabi Muhammad itu punya kewajiban untuk melaksanakan sholat malam, wajib bagi beliau. Padahal sholat malam tidak wajib bagi orang yang lain, manusia yang lain selain Rasulullah. Artinya taklif tertentu yang diberikan kepada orang. Seorang yang mampu untuk melakukan, untuk
membela orang yang zalim, orang yang mazlum di hadapan orang yang zalim. Dia punya kewajiban untuk melakukannya dibandingkan orang yang tidak punya kemampuan untuk membelanya. Jadi masing-masing ada perbedaan.